Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Eh, untuk agenda sekarang, waktunya pembicara kita menyampaikan materinya dan mudah-mudahan bisa efektif dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang baru dan bisa kita praktekkan nanti di kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman yang mau diaktifkan videonya, silakan ya, karena ini sesama perempuan semua juga, jadi nggak masalah. Oke. Ini bukan temanya. Apa yang terus saya salah tema lagi. Kenapa? Enggak, benar kok, Uni. Benar, Iya benar. mulai aja apa gimana Pak yang ada ditunggu Iya, lagi? silahkan Uni langsung menyampaikan saja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita selalu bersyukur ya kepada Allah, kita perbaharui rasa syukur kita. Kita sekarang berada di hari terbaik ya, hari Jumat, dan juga di 10 hari pertama terbaik juga yang dibilang oleh yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang Allah juga bersumpah dengannya, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah gitu. Yang pahala amal kebaikan di 10 awal bulan ini melebihi bahkan jihad di jalan Allah, kecuali pergi berjihad kemudian meninggal gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama memanfaatkan momen ini diberikan oleh Allah dengan salah satunya yaitu menghadiri majelis ilmu gitu ya. Mungkin host bisa di-mute dulu yang lain. Ada suara-suara apa? Jangan-jangan dari saya suaranya lagi. Insya Allah seperti tema pada hari ini yang diangkat oleh Himpas, yaitu mempesona sampai surga gitu. Tapi pembahasannya yaitu dalam kerangka fikih ya, insya Allah ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah bertemu dengan saya pernah beberapa kali yang ngisi di Himpas juga pada tahun lalu kalau nggak salah, tentang fikih wanita. Jadi sekarang fikih wanitanya lebih ke mempesona sampai surga. Saya nggak dikasih tor, jadi saya ini menerjemahkan sendiri maksud teman-teman Himpas apa, jadi suka-suka saya nggak apa-apa ya. Kita mulai dari pengertian fikih sendiri untuk mensamakan persepsi kita. Nah, dalam belajar fikih ini sebenarnya, bentar. Kita sama-sama, karena mempesona sampai surga ini cakupannya luas ya, bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Tapi di sini kita batasi dari fikih saja, dari definisi fikih itu sendiri. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah, dan maksudnya itu adalah ilmunya bersifat praktikal gitu, bukan sesuatu yang bersifat hati, misalnya kayak zikir, kan itu nggak kelihatan ya, kayak amalan hati, istighfar, membersihkan hati, atau tazkiyatun nafs, atau tasawuf, itu bukan fikih. Fikih ini adalah dia tentang hanya membahas sesuatu yang praktikal, yang terlihat, yang dikerjakan oleh anggota badan kita, seperti itu. Kemudian dari definisinya juga kita mengetahui yang ketiga adalah fikih ini harus ada dalilnya. Di sini menariknya juga, selama ini kita mikirkan misalnya, oh ini ada dalilnya nggak, ini ada dalilnya membolehkan nggak, misalnya ketika makan ini ada dalilnya nggak gitu. Tapi dalam fikih sendiri juga, untuk membolehkan sesuatu harus ada dalilnya, dan untuk melarang sesuatu juga harus ada dalilnya. Kita nggak boleh bilang, oh ini dilarang, tapi nggak ada dalilnya, nggak bisa juga gitu. Jadi kalau ibarat sebuah kertas, misalnya saya pernah sering menganalogikannya juga dalam saya ada kesempatan untuk menyampaikan tentang fikih. Fikih ini jika diibaratkan ada sebuah kertas, misalnya ini kertas HVS ya, PS.
Jadi itu kan tentang hukum ya, ada hukum apa hukumnya ada 5 ya yang kita ketahui ada Iya, iya. halal, wajib, gitu, wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Jika ini sebuah kertas HVS, yang wajib itu hanya 25% doang. Yang sunnah hanya 25% doang gitu. Yang haram juga cuma 25% doang dan makruh cuma 25% doang. Yang tengah-tengah ini mubah, sesuatu yang boleh gitu. Jadi di dalam fikih untuk melarang seseorang melakukan sesuatu harus ada dalilnya yang pasti juga gitu. Nggak bisa kita karang-karang atau karena kita nggak suka, oh itu nggak boleh. Nggak, bukan seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tema kita hari ini, kita samakan dalam mindset kita bahwa fikih ini pertama adalah belajar tentang ilmu-ilmu aktivitas yang terlihat ya. Kayak sholat terlihat, puasa juga terlihat seperti itu. Kemudian yang harus ada dalilnya, dan satu lagi yang paling penting di dalam fikih adalah selalu ada perbedaan pendapat. Insya Allah 99% itu selalu ada perbedaan pendapat. Jadi nggak ada yang kayak satu pendapat doang gitu. Mulai dari yang paling ekstrim, misalnya di sebelah kanan ya bisa ekstrim ya. Paling ekstrim sampai yang paling gampang gitu maksudnya. Jadi dalam suatu hari Rasulullah juga pernah bersabda, fikih itu berada di antara paling ekstrim Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab yang kita sama-sama tahu beliau sangat strict gitu dalam mencontoh Rasulullah. Hingga Rasulullah kalau keliling pohon, beliau juga keliling pohon. Padahal beliau nggak tahu kenapa, tapi selama itu pekerjaan Rasulullah beliau ikuti. Sampai adalah yang paling longgarnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sangat longgar. Apa-apa boleh, apa-apa boleh, apa-apa boleh. Jadi di antara kedua sahabat ini kita masih boleh melakukannya gitu. Itu tentang fikih. Paham ya sampai di sini ya? Kita samakan ini kita visi dan misi kita sebelum kita masuk ke berikutnya. Kemudian kita menyamakan mindset juga dalam kajian ini. Saya mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa kita belajar agama adalah prioritasnya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki kapasitas kita sebagai seorang muslim, karena kita sama-sama tahu juga bahwa Allah lebih suka diibadahi, maksudnya jika hambanya beribadah dengan ilmu gitu. Ini salah satu challenge yang besar juga bagi kita yang tinggal di negara mayoritas muslim ya. Misalnya ngelihat orang berjilbab, ya karena memang banyak orang berjilbab di negara kita seperti itu. Ngelihat orang sholat, karena juga di semuanya orang sholat di tempat kita seperti itu. Padahal kita mungkin nggak tahu ilmunya, apalagi mungkin kita udah sampai di tahap sekarang yang kita mungkin baliknya udah berapa tahun yang lalu, ya kan? Sebenarnya mungkin ini adalah pelajaran-pelajaran agama yang sifatnya masih yang wajib gitu, yang fundamental, yang harusnya kita belajar ini mungkin ketika SMA atau ketika kita baru balik. Jadi pas kita balik kita langsung udah tahu ilmunya nih, kenapa kita harus menutup aurat, kenapa harus kita berbuat A, B, C, D, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, di sini pertama kita mindsetnya untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu, dan ilmu yang kita dapatkan bukan untuk ngejudge orang lain, misalnya karena kita udah belajar agama, kita udah pakai kerudung, habis itu, dia tuh berdosa tuh di segala macam, nggak kayak gitu. Habis itu dengan dakwah bil ihsan, maksudnya dakwah bil ihsan, teman-teman pernah dengar perkataan, katakanlah yang benar walaupun itu salah, atau walaupun itu pahit. Qulil haq walau kana murran. Ini sering dikatakan atau disampaikan ketika berdakwah. Banyak yang mengaitkan hadis ini dengan dakwah. Padahal ini adalah salah satu pemakaian hadis yang keliru. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Rasulullah tidak pernah berdakwah dengan menyakiti hati orang lain, hati orang yang dinasihati atau hati orang yang didakwahi oleh beliau. Bahwasanya hadis ini sebenarnya adalah tentang jual beli, konteksnya jual beli, bukan konteks berdakwah. Maksudnya pada saat itu adalah seorang sahabat, beliau adalah pedagang, kemudian beliau ditipu, jadi barangnya itu banyak yang busuk. Ketika beliau jujur, itu akan mengakibatkan beliau rugi gitu, karena beliau ditipu juga. Nah, beliau konsultasi kepada Rasulullah. Kalau saya jujur nih, saya rugi nih Rasulullah gitu. Makanya Rasulullah bersabda, katakanlah yang benar bahwa barang kamu ini busuk atau segala macam atau cacat, walaupun itu pahit bagi kamu sendiri, bagi yang mengatakan. Dan ini sebenarnya nggak relevan dipakai untuk
berdakwah. Jadi konsepnya berdakwah, jika kita ingin mengingatkan teman kita, saudara kita tetap harus mengutamakan ihsan, akhlak. Oke? Kemudian mana tadi? Itu adalah tentang pembahasan fikihnya ya. Hilang ini dia. Kemudian di sini kita masuk ke pesona. Judulnya mempesona sampai surga ini. Siapa yang ingin kita pesona di sini? Apakah Allah, apakah makhluk? Seperti itu. Kalau Khalik pencipta kita ingin mempesona Allah itu gampang. Salah satunya ini adalah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak melihat bentuk dan harta, kan, tapi hanya melihat pada hati dan amalan. Jadi clue-nya jika kita ingin mempesona Allah dari dunia sampai ke surga, itu clue-nya cuma ini aja. Hanya melihat pada hati kita dan amalan kita. Udah selesai. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jadi kayak gitu ya. Kalau memang kita ingin membuat Allah terpesona kepada kita, hanya pada hati dan amalan. Jadi kita hati kita dan segala macam. Tapi pada kesempatan hari ini kita kan tidak membahas tentang ini. Kita lebih membahas kepada tentang fikihnya. Kalau mempesona makhluk, di sini saya pernah dapat materi juga, tapi ini tentang penyucian jiwa, bahwasanya manusia itu terdiri dari elemennya ada ruh dan jasad. Nah, kata ustazahnya, ruh ini dia akan terhubung ke langit. Sedangkan jasad karena dia terbuat dari terbuat dari dunia, dari tanah, maka dia akan terhubungnya ke dunia. Enggak, jadi turunannya di sini maksudnya adalah ruh kita selalu merindukan sesuatu yang akan mengantarkan dia ke langit gitu, kayak dia cara ruh itu mencharge dirinya kan dengan makanya dengan sholat, dengan beribadah segala macam. Sedangkan jasad untuk mencharge dirinya kita dengan makan segala macam. Maksudnya jasad ini dia akan selalu ingin berada di dunia. Kembalinya ruh ini ingin segera kembali kepada sang pencipta gitu. Jadi ketika kebutuhan jasad lebih banyak kita penuhi daripada kebutuhan ruh, maka kita akibatnya jadi takut mati, jadi ibadahnya jadi kurang, ya segala macam. Berbeda dengan jika ruh yang kita penuhi, kita jadi seimbang dalam hidup kita ini. Kita memenuhi jasad kita juga, memaksimalkan peran kita di dunia, dan juga kita ingat bahwa di dunia ini kita nggak selamanya dan kita akan kembali kepada sang pencipta. Seperti itu. Jika kita ingin memenuhi pesona makhluk, berarti kita lebih fokusnya di jasad kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini berarti hanya untuk jasad ini. Jadi kurang ini proporsinya untuk yang ruh. Seperti itu. Paham ya? Ini saya jadi kayak ngomong sendiri. Kemudian kita masuk kepada inti kita pada hari ini, yaitu tentang fikihnya. Mana fikih? Balik lagi. Tentang fikih ini, dia lebih ke produk sebenarnya. Dia ilmu berbentuk produk ya, teman-teman semua. Jadi kalau ibarat ibarat orang farmasi kali, orang apoteker, fikih ini adalah bentuknya obat-obat. Jadi kayak udah produk. Udah ada tema-temanya. Berbeda dengan usul fikih. Misalnya usul fikih itu adalah maksudnya dia berbentuk rumus gitu. Jadi misalnya kalau kita belajar usul fikih itu dia nggak ada kasus-kasus di situ, yang ada hanya kaedah-kaedah. Misalnya ketika dalam Al-Quran dikatakan kalimat perintah, berarti itu maksudnya adalah wajib gitu. Sedangkan kalau fikih ini dia lebih luas karena dia tematik jadinya. Misalnya apa hukum, misalnya kayak sekarang misalnya make up atau misalnya bayi tabung atau segala macam. Jadi dia lebih per tema. Untuk fikih ini mudah dipelajari bagi orang-orang yang tidak memiliki akses kepada ilmu-ilmu syar'i seperti itu ya. Jadi kan kita kalau nggak punya bukan di bidang syar'i kan kita bingung juga ya mempelajari semuanya gitu.
Jadi ya udah kita mengambil tema-tema yang relatable dengan hidup kita. Ada yang ngasih tanda silang nih, gimana nih? Sebelumnya mungkin kita ngeliat video ini dulu. Sebelum kita masuk, ini adalah video dari Mustimeng ini. Suaranya kedengaran nggak? Suaranya kedengaran ya? Belum. Suaranya nggak kedengeran. Belum, Un. Nggak kedengaran suaranya? Iya, kalau Nggak ada. nggak kedengeran, tapi kalau Ada, bentar. play. Did you hear that? Kedengeran. Ada. Ada kedengeran. My mothers and sisters, look, I'm going to address an issue that there is a crisis regarding in today's world. What is it? It is makeup. You know makeup? You see, no one said yes because they know. Did you hear that? I tell you something. Makeup, I don't want to talk about the use of makeup. I want to talk about the abuse of makeup. Abusing it. Today people are abusing this in such a way that their hearts become so attached to it that their own identity is an insult to themselves. That's the problem. Stop it. Don't go to that level. Within limits, okay, fine, let it pass. But it becomes beyond the limit. Every day you paste 2 inches of icing on your cake. That's not good. One day it looks like a strawberry cake, the other day orange cake, the next day banana cake, every day a different type of a cake. What is this? That's what I'm saying. Your husband will kiss someone else. Because you say, hey, wait, my lipstick, hey, my lipstick, don't touch. How can you keep on doing that? May Allah forgive us. So this is why I say there needs to be some form of a limit. Be happy, content with what Allah has given you. That's my face, that's my body. Allah's given me. I try my best to maintain it. It doesn't mean, oh, I'm a Muslim, I must lose my body. No, you maintain it. You can also participate in the exercise, perhaps in the gymming within limits. I'm not promoting gymming in a haram way where, it's free for all and suddenly hijab and whatever else is all disregarded. No, but there are permissible ways. You can do it at home or with a group of your own sisters and so on. But you look after the body and then you say, Alhamdulillah, Allah gave this to me. Someone, somehow, somewhere will love it. And this is why I strongly encourage between spouses, between children and parents, to praise one another's physique. Come what may. Just look at your spouse and look at them and look at them again and look at them and start smiling. Subhanallah. And just say, MashaAllah, Tabarakallah. Can't believe your mind. Can't believe it. But you need to look. And you need to look really like this, Allahu Akbar. I promise you, when you learn from each other, when you appreciate each other, you help each other. You help clean the heart, because then your spouse knows you appreciate me for who I am. You don't appreciate Mac instead of me. You understand what that means? Sometimes a man will come and say, wow, you're looking stunning. It's not me looking stunning, it's the Mac on me that's looking stunning. Be honest. Allahu Akbar. May Allah forgive us. Itu ya salah satu kutipan ceramahnya Mufti Meng tentang make up. Dan di sini kita mulai masuk ke pembahasan ke fikihnya. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang saya kutip, janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliyah terdahulu gitu. Atau bahasa Arabnya yang saya merah ini adalah tabaruj. Teman-teman, apa yang terlintas di kepalanya ketika ada kata-kata tabaruj? Apa itu tabaruj? Ada yang tahu? Berlebih-lebihan dalam berhias. Ini. Berhias ya. Jadi ternyata setelah
dibaca, ya selama ini saya juga memahami seperti itu gitu. Jadi kayak lebih ke berhias. Ternyata ketika membaca tafsirannya, kan itu dia adalah berhias sebagaimana perempuan jahiliyah terdahulu. Jadi di tafsirannya diceritakan bahwa perempuan jahiliyah terdahulu itu seperti apa gitu, sehingga perempuan di zaman Rasulullah itu dilarang seperti itu. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa tabarruj itu tidak menutup aurat, memperlihatkan perhiasannya yang bersembunyi di dalam ya, bisa mendayu-dayukan suaranya, menghentakkan kakinya, karena orang Arab biasanya pakai gelang kaki mungkin ya di zaman jahiliyah itu. Kemudian ikhtilat, kemudian bersentuhan dengan laki-laki bukan mahram. Jadi di sini kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata tabarruj itu tidak hanya sesuatu yang digunakan, itu berhias secara di wajah, tetapi juga dalam bentuk perbuatan seperti ini kan. Misalnya mendayu-dayukan suara itu juga dikatakan tabarruj, atau misalnya ikhtilat tanpa kepentingan juga dikatakan tabarruj, atau mungkin kalau kita ambil benang merahnya itu adalah keinginan untuk apa aktif di depan lawan jenis seperti itu ya, mungkin kalau kita simpulkan. Jadi tabarruj itu kurang lebih sebagaimana 6 poin seperti ini. Dan itu dilarang di dalam Islam. Ada banyak teman-teman bisa temukan dalil ini di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk ke yang lebih luas, yaitu tentang perhiasan. Perhiasan ini juga banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah An-Nur ini, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak seperti itu. Kemudian perhiasan ini bisa berbentuk ini aksesoris seperti yang digambar, bisa berbentuk make up, bisa berbentuk pakaian seperti itu ya. Kemudian apa hukumnya memakai perhiasan? Nah, di sini ada para ulama berpendapat bahwa semua perhiasan itu aslinya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya kalau saya perasaan mengutip beberapa ayat Al-Quran, kok ada ya? Oh iya, ternyata tidak ada di sini. Ada di beberapa hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa kuda itu adalah perhiasan, jadi boleh digunakan. Misalnya kalau mungkin zaman sekarang kita adalah kendaraan, kita punya motor, kita punya mobil, dan itu boleh digunakan. Misalnya kita punya baju baru, baju bagus, boleh juga digunakan. Kerudung bagus, boleh digunakan. Semua yang tampak bagus, atau di dalam bahasa Arab, perhiasan itu sebenarnya atau zinah itu sesuatu yang membantu kita untuk tampil lebih bagus seperti itu. Apa yang bikin kita lebih bagus? Misalnya kalau kita perempuan misalnya pakai anting, atau misalnya pakai cincin, pakai gelang tangan, atau pakai baju yang bagus, yang matching seperti itu. Di dalam Islam itu boleh ditampakkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya seperti gelang kaki tadi, nggak boleh katakan kaki hanya untuk supaya kelihatan, oh saya pakai gelang kaki nih, kayak gitu nggak boleh. Kemudian saking luasnya pembahasan perhiasan ini dalam Islam, jadi ini saya mengambil kesimpulannya saja bahwa materi hari ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tesis ya, sebuah tesis tentang berhias menurut fikih di dalam Islam. Ada tesis di kampus mana tadi ya, lupa deh. Tesis berbahasa Arab, jadi mungkin teman-teman yang bisa bahasa Arab bisa saya share nanti, mungkin banyak banget soalnya pembahasannya. Jadi ini saya bantu menyimpulkannya saja. Di sini dikatakan bahwa berhias itu boleh, apalagi itu adalah fitrahnya perempuan ya. Tapi prinsipnya ini, ada beberapa prinsip dalam berhias. Pertama, tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Di sini kita harus tahu berarti apa-apa yang tidak boleh di dalam agama kita. Misalnya yang tidak boleh dalam agama kita adalah apa yang teman tahu, mencukur alis misalnya, atau menyambung rambut seperti itu ya. Jadi mindset kita berhias itu pertama boleh, kecuali dengan diatur oleh prinsip-prinsip seperti ini. Pertama, tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kemudian tidak bermaksud menyerupai wanita-wanita non-muslim. Jadi satu lagi juga tentang fikih ini, dia hukumnya akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Paham nggak? Jadi misalnya fikih tentang saya bisa jadi buat saya boleh, bisa jadi buat seseorang di
di teman saya atau siapa itu nggak boleh gitu. Contohnya saja misalnya saya orang Indonesia mau tindik hidung misalnya, itu boleh nggak? Kira-kira? Nggak boleh, Teh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi misalnya kalau teman-teman kita Muslim di Pakistan boleh nggak? Boleh. Ya karena mereka di sana biasa. Nah kalau kita di Indonesia nggak biasa. Misalnya saya tindik hidung pengen mirip siapa, misalnya pengen mirip artis-artis Bollywood seperti itu. Berarti saya niatnya adalah ingin menyerupai wanita-wanita non-Muslim dan itu dilarang bagi saya. Sedangkan mereka biasa, mereka pakai tindik di hidung itu adalah kayak kita tindik di telinga gitu. Jadi mereka tidak dikenai hukum yang seperti ini. Kemudian berhias bagi perempuan Muslim tidak boleh juga menyerupai laki-laki. Kemudian tidak mengubah ciptaan Allah dan menyalahi fitrah, tidak berlebih-lebihan. Misalnya kayak beli baju sampai berapa gitu, padahal mungkin uang kuliahnya belum dibayar seperti itu. Itu kan jadinya tidak maslahat ya, apa itu lebih tidak mendatangkan manfaat. Kemudian jangan sampai menghabiskan waktu. Maksudnya mungkin ada acara gitu atau mau ke kelas, make up-nya sampai 2 jam, kelasnya udah mulai setengah jam yang lalu gitu, nggak boleh kayak gitu. Bisa tidak membahayakan. Dan mungkin dari bahan-bahan yang berbahaya ya, mungkin ini adalah bentuknya beda-beda juga setiap orang, mungkin ada yang kulitnya sensitif atau yang tidak bisa dengan bahan-bahan tertentu seperti itu. Kemudian tidak terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, untuk lebih selamatnya mungkin menggunakan bahan-bahan yang ada ini halalnya, ya halal. Kemudian hendaklah memprioritaskannya untuk suami gitu. Jadi di sini beliau berpendapat bahwa semua yang dibolehkan dalam hal berhias ini untuk penggunaan orang-orang di sekitar rumah kita aja yang mahram bagi kita yang boleh melihat kita gitu. Kemudian mana nih? Itu tentang tadi adalah berhias. Kemudian kita masuk ke yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang wajah. Wajah ini kita mulai dari mana nih? Tato misalnya. Tato kira-kira boleh nggak nih? Tato itu sebenarnya kan ada yang mungkin karena pengobatan atau misalnya orang kecelakaan kemudian ada bekas di kulitnya. Intinya tato yang kita maksud di sini adalah tato untuk berhias yang memang sengaja dibikin ya gitu. Kenapa tato ini tidak dibolehkan? Ini yang saya merahkan ininya dalilnya karena ini adalah termasuk mengubah ciptaan Allah ya, karena Allah memberikan kita kulit seperti apa kemudian kita lukis-lukis karena sifatnya permanen kan biasanya itu. Kemudian ada juga ini bagaimana kita di awal tadi mengatakan bahwa dalam fikih untuk melarang sesuatu emang harus jelas juga dalilnya bahwa itu dilarang. Contohnya tato ini adalah dalilnya adalah di Sahih Muslim. Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang ditato. Even orang yang membuat tato di tato temannya itu juga dilarang oleh Islam seperti itu. Kemudian cara menghilangkannya jika udah terlanjur hanya bertaubat. Ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah ini adalah pada zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu mungkin disetrika ya katanya ya. Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika justru menghilangkan tato itu menimbulkan mudarat berikutnya, misalnya dia jadi sakit, segala macam, jadi tidak usah dihilangkan, cukup dengan bertaubat. Malikiyah juga berpendapat yang sama. Tapi beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa zaman sekarang kan udah nggak susah, bisa operasi atau bisa dibius gitu. Jadi kayak jika ada mungkin dana, silahkan diusahakan untuk dihilangkan, bisa mungkin operasi atau segala macam usaha menunjukkan bahwa kita memang benar bertaubat seperti itu. Kemudian
Setelah tato ada ini apa nih? Celak ya. Nah, celak ini mungkin tidak terlalu bermasalah karena untuk pengobatan dan untuk berhias banyak dalil yang membolehkan bahwa dibolehkan. Banyak dalil yang mengatakan bahwa itu dibolehkan. Jadi insya Allah kita nggak akan terlalu lama di sini. Kemudian tentang make up, saya tidak ini saya bacakan saja ya karena nggak keburu menerjemahkannya nih. Ini adalah perkataan Abdul Halim Muhammad bin Abu Syukko dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah. Pemerdekaan wanita pada masa risalah, maksudnya pada turunnya wahyu ya. Di sini dikatakan bahwa asyariah lam tamna az-zina. Agama Islam, syariat Islam tidak melarang berhias. Bahkan walakin Rasulullah telah adaban. Jadi tapi Islam merumuskan sebuah tata cara atau adab dalam berhias itu sendiri. Jadi ketika bedanya Islam dengan agama lain, kan dalam agama kita semuanya ada aturannya ya, sampai kita masuk WC juga ada aturannya, bahkan dalam segi berhias juga ada aturannya. Di sini dikatakan wahiyya antakuna launan bila ro'iha. Berhias itu boleh dengan menggunakan warna, tapi tanpa ro'iha, tanpa aroma. Tanpa aroma, karena ada hadis yang mengatakan parfum perempuan itu mazhara launuhu wa khufiya rihuhu. Apa yang terlihat warnanya tapi aromanya tersembunyi. Paham nggak? Jadi biasanya parfum perempuan itu warnanya warna-warni, misalnya kayak merah, orange, tapi biasanya aromanya itu aroma soft gitu. Nggak kayak parfum laki-laki mungkin warnanya bening, tapi kayak aromanya 1 kilometer tuh udah cium gitu. Itu parfum perempuan bukan seperti itu. Nah, dari hadis ini beliau mengambil kesimpulan bahwa boleh menggunakan warna-warna bagi perempuan, tapi jangan yang ada aromanya, kata beliau. Wa takunu mu'tadilah ghairu sharihah, dan hendaklah yang biasa aja gitu, jangan mencolok. Jangan mengambil perhatian misalnya kuning apa gitu, yang kalau kita jalan itu orang lihat apa nih gitu. Ngelihat antara kagum sama takjub yang kayak itu beneran manusia apa enggak gitu kali ya. Habis itu wa takunu mimma ta'arif alaihi misal mu'minin, dan hendaklah sebatas wajarnya bahwa perempuan-perempuan mukmin melakukannya gitu. Ini juga tadi sama dengan poin yang di atas, itu maksudnya tidak berlebih-lebihan. Dan wa akhiran, dan yang terakhir ala taqsud al mar'ah bi zinatiha istid'a' syahwatur rijal. Dan terakhir hendaklah perempuan yang berhias itu tidak bermaksud untuk menimbulkan syahwat laki-laki, karena perkataan Allah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana Allah berkata janganlah kalian berhias bagaimana berhiasnya perempuan jahiliyah zaman dahulu. Berarti di sini dimaksudkan adalah perempuan berhias zaman dahulu itu adalah untuk terlihat menarik di hadapan laki-laki gitu. Jadi perempuan misalnya kita pakai kerudung bagus, misalnya kita pakai baju bagus, kita rapi-rapi, kita matchingin, kita perhatikan penampilan kita, semata bukan untuk supaya terlihat atraktif di depan lawan jenis seperti itu. Kemudian ini adalah tentang make up ya tadi. Kemudian ke tema berikutnya tindik. Nah, ini tindik yang sudah tadi saya apa tuh namanya, singgung, tindik telinga dan tindik hidung, itu kan bentuknya berhias. Bagaimana misalnya tindik di telinganya banyak, misalnya ada sampai 3 tindik di telinganya gitu. Kembali lagi ke prinsip yang tadi dalam berhias. Jika dia niatnya untuk menyerupai perempuan non-muslim, berarti itu haram bagi dia. Karena dalam Islam nggak boleh berkiblat kepada non-muslim. Tapi misalnya teman saya yang di telinganya tindiknya 2. Dua-duanya dikasih anting sama dia. Habis itu kita tanya kenapa ada 2 tindik telinganya gitu. Jadi ceritanya ketika dia kecil orang tuanya salah tindik, jadi kayak terlalu ke atas, habis itu tindik lagi di bawah gitu. Jadinya 2 gitu. Dan dua-duanya dikasih anting kan kayak sayang juga udah ada bolongan gitu. Berarti dia bukan dengan niat untuk menyerupai wanita non muslim seperti itu ya. Kemudian ini sebenarnya banyak
pembahasan fikih tentang ini, ada mencukur alis, ada menghilangkan kumis, ada mengikir gigi, ke salon, kutek, segala macam. Mungkin ini dibahas nanti pas edisi tanya jawab aja ya. Maksudnya kayak atau teman-teman juga yang mengalami sendiri juga boleh. Wah, tinggal lagi. Ini apa nih? Oh, ini udah tadi. Kemudian yang terakhir kesimpulannya. Jadi bagaimana ini kita supaya agar mempesona? Jawabannya mungkin saya rangkum di sini sedikit. Itu adalah Islam. Ya, Islam lagi. Kalau kemarin Bu Fia tanya, Kori ininya apa, motonya apa, saya nggak tahu moto saya apa, mungkin ini aja kali ya. Jadi saya suka banget ini quote-nya, don't be afraid to have beauty and brain, gitu. Jadi mungkin kita hidup sekarang di zaman yang kayak semua-semuanya kita harus penampilan harus sempurna. Dan lupa bahwa sebenarnya yang menarik dari seorang manusia ya, misalnya kita sebenarnya lebih betah teman sama orang yang punya pengetahuan apa orang yang cantik aja gitu. Misalnya dia cantik aja, tapi ketika kita teman sama dia ngomong apa-apa nggak nyambung gitu. Kan kita siap juga. Tapi ketika misalnya orang kita tanya pendapat, dia punya berbagai macam perspektif, dia punya pengetahuan segala macam, kan kita enak gitu. Dari segi Islamnya juga ketika bergaul dengan non-muslim atau orang ketika dia berdakwah juga orang, oh dia muslim tapi dia pintar ya, dia pengetahuannya luas ya, misalnya dia baca buku segala macam gitu. Jadi kita sebagai umat muslim, muslimah terutama, jangan sampai kita kayak pandangan kita dibutakan seolah-olah tujuan kita menjadi seorang perempuan itu harus cantik dalam tanda kutip aja gitu. Padahal dalam Islam ketika kita menjaga diri kita, kebersihan kita, tidak aroma kita ya terutama ya diperhatikan, misalnya kalau ketika bergaul dengan orang banyak seperti itu, mungkin dikasih pewangi segala macam itu udah cukup sebenarnya gitu. Kemudian kita kasih nutrisi pikiran kita gitu, itu bahkan justru lebih bagus untuk kita habiskan waktu kita di sana. Kemudian juga jadi bagaimana hingga mempesona ke surga, menurut saya ini udah tercantum di dalam ini ya, yang udah biasa kita hafalkan juga, mungkin udah hafal, itu 10 karakteristik muslim. Kalau kita ingin mempesona ya udah penuhi yang 10 ini, insya Allah bakalan mempesona, siapapun akan terpesona gitu. Akidahnya lurus, dia kuat, misalnya olahraga, dia pemikirannya bagus, dia bermanfaat bagi orang lain, dia mandiri secara finansial segala macam itu. Kalau orang yang nggak terpesona sama orang yang kayak gini, nggak tahu deh itu bukan manusia kali ya. Itu ya saya kembalikan ke Amel, mungkin walau alam. Silakan Amel. Oke, jazakallah khair untuk Uni Kori, untuk materinya yang benar-benar bermanfaat banget untuk kita, apalagi muslimah ya. Oh ya, berhubung ini Zoom-nya udah mau mati, jadi kita langsung close dulu, join lagi, dan langsung nanti sesi tanya jawab. Silakan host dimatikan saja. 5. Udah ada 5 penanya. Ternyata banyak juga, lumayan ya. Oke, langsung aja ya Uni. Iya. Yang pertanyaan pertama dari Himasuka, namanya Maida Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, saya Maida Sari. Bagaimana hukumnya kalau kita memakai kawat gigi? Langsung dijawab aja kali ya? Iya, langsung dijawab aja Uni. Jadi kalau kebanyakan dalam kecantikan kontemporer ini, biasanya kalau untuk bagi teman-teman supaya mudah mengingatnya, jika itu di luar kebiasaan, di luar sesuatu yang biasa, itu boleh dilakukan. Paham nggak? Misalnya aslinya gigi kita perempuan itu kan gigi semua orang misalnya rapi. Tapi ketika giginya nggak rapi dan kemudian dia ingin merapikan, itu boleh dilakukan gitu. Nah, berarti termasuk juga kawat gigi ketika dia melakukan kawat gigi untuk merapikan giginya, mengembalikan fungsi-fungsinya, apalagi sampai ke tahap yang mungkin ada beberapa gigi orang karena nggak sama strukturnya bisa berbahaya kan.
Nah, itu sangat boleh justru dilakukan seperti itu. Yang tidak boleh kalau kita mau ambil apa tuh namanya kesimpulan, bukan kesimpulan ya, garis merahnya adalah yang tidak boleh di dalam fikih di dalam Islam itu adalah sesuatu yang mengubah. Maksudnya alis orang biasanya kayak gini semua, ini semua manusia alisnya kayak gini gitu. Kemudian kita cukur gitu. Nah, itu kan kita kayak mengubah gitu. Misalnya kayak perempuan ada yang berkumis kan biasanya. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa karena perempuan itu biasanya nggak berkumis, mayoritas perempuan nggak berkumis. Nah, jika beberapa ada orang kelebihan hormon, kemudian dia ingin menghilangkan kumisnya misalnya dengan laser segala macam, itu boleh dilakukan seperti itu. Paham ya? Oke, bagaimana udah puas Mbak siapa tadi Mbak Maida? Udah kali Pertanyaannya ya? udah masuk belum? Jangan belum Iya masuk. makanya, ntar dulu. Mbak Maida. Oh belum, belum masuk lagi sepertinya. Ya udah nanti, Kita yang ada dulu aja. ya nanti dulu deh. Oke lanjut lagi dari Mbak Putri. Mbak Putri udah masuk belum nih ya? Mbak Putri, udah. Ini Putri Nur Aziza. Ya, Putri Narazah ya. Ustazah izin bertanya, bagaimana batasan penggunaan parfum bagi muslimah? Batasan penggunaan parfum. Pertama, seperti yang dikatakan oleh dalam hadis tadi ya, bahwa perempuan itu tidak boleh menggunakan parfum saat keluar dari rumahnya. Even bahkan dalam hadis itu sebutkan ke masjid juga nggak boleh. Nah, itu udah kalau kita ambil apa tuh namanya, kenapa ya dilarang ya gitu. Itu dalam kondisi kan ketika dia dari rumahnya ke masjid, itu dia melewati laki-laki, melewati banyak orang, seperti itu kan. Berbeda misalnya dengan kita misalnya di masjid kampus, kita ke Al-Huriyah, bisa kita ngerasa keringetan banget ya. Nah, kita makanya di dalam masjidnya itu. Misalnya kayak supaya teman-teman orang yang di samping kiri kanan kita nggak pingsan juga pas sholat gitu. Misalnya sebelum sholat kita pakai dulu gitu. Itu satu. Kemudian sifat parfumnya itu adalah yang kayak tadi, dia berwarna boleh, tapi dia aromanya nggak menyengat, maksudnya itu nggak bertahan sampai misalnya radius 1 kilometer orang udah bisa nyium kita gitu. Kan ada kan jenis parfum yang ketinggalan gitu baunya gitu. Nah, di sini kita mungkin kalau kita mau spesifikasikan kalau menurut saya pribadi ini ya, kan parfum itu ada yang sifatnya body mist gitu ya, tergantung seberapa banyak kadar parfumnya di dalam parfum itu. Kalau mungkin body mist mungkin masih boleh, karena itu masih banyak airnya ya, misalnya kayak 5 menit dia juga udah hilang, seperti itu. Kurang lebih itu kalau saya pribadi membatasi parfum-parfum gitu. Tapi kalau kita ingin jadi lebih wangi segala macam di rumah boleh, atau di komunitas-komunitas misalnya kita mau kajian yang isinya muslimah doang boleh gitu. Oke, berarti boleh, mungkin, tapi untuk internal gitu ya. Iya, misalnya kalau kita mau ikut rapat yang bareng orang laki-laki bisa kita pakai parfum, sebaiknya jangan gitu. Mungkin supaya nggak bau banget, kan kita apa tuh namanya, bau tubuh orang beda-beda ya. Makanya mungkin kita kenali dulu diri kita tanya teman kita atau saudara kita, saya bau nggak sih gitu. Nah, kalau kita agak beraroma, mungkin pertama dari pewangi kali ya, misalnya softener pas lagi mencuci gitu, atau mungkin dari segi makanan diperbaiki segala macam. Nah, manusia kalau sehat kan keringatnya biasa aja ya baunya ya, kayak nggak akan menyengat gitu. Mungkin ketika terlalu menyengat ada yang salah mungkin dengan pola makan atau segala macam. Mungkin bisa diperbaiki di situ. Di sini juga kita niatkannya untuk beribadah juga, karena dalam Islam kita diajarkan kebersihan kan. Baju kalau udah sekali pakai keringatan ya udah diganti gitu, jangan pakai apa berkali-kali juga gitu. Kurang lebih. Oke, gimana Mbak Putri? Sudah puas dengan jawabannya? Ya udah, enggak. Oke, lanjut aja deh berarti ya. Ini dari Mbak Anissa. Assalamualaikum Teh, mau tanya, dalam Islam aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan muka. Berarti rambut juga termasuk. Bagaimana dengan rambut rontok yang bertebaran dan diketahui bahwa itu milik si A atau si B misalnya? Apakah rambut tersebut bisa disebut juga sebagai aurat atau tidak? Ya, pertanyaan dari siapa tadi nih, Anissa ya?
Ya, Mbak Anissa. Ya, eh, kita kan hanya punya kendali dalam diri kita yang masih melengket di diri kita ya. Jadi kalau udah terlepas dari diri kita, eh, itu udah nggak masuk hitungan seperti itu. Misalnya kayak ada yang suka mengumpulkan rambut, misalnya kayak terutama lagi haid ya, nanti pas toharo dicuci juga rambutnya segala macam. Menurut saya, walau alam ya, tapi menurut saya itu pribadi itu udah terlalu berlebihan karena dia udah maksudnya dia udah terlepas dari anggota badan kita seperti itu. Jadi dia sudah tidak masuk ke dalam kategori yang dikenai hukum syar'i seperti itu. Walau alam. Bagaimana Nisa? Gimana nih, Mbak Anissa? Jadi mungkin diberesinnya supaya nggak ngotorin lantai aja kali ya, jadi nggak dikumpulin. Misalnya rambut siapa nih, rambut Amel, udah kumpulin namanya lagi. Iya, bener-bener. Oke, lanjut kali ya. Dari Mbak Umroh. Jika kita ada kegiatan, terus dapat teman sekamar yang non-muslim, batas aurat yang boleh dibuka sampai apa? Katanya. Nah, ini sebenarnya berbeda pendapat ulama juga ya. Jadi kalau kayak membahas semua fikih itu nggak ada yang ulama satu pendapat gitu. Jadi gimana dong? Di antara beberapa pendapat yang terkenal, yaitu kan kita sebagai perempuan muslimah dengan orang non-muslim dalam misalnya kayak di toilet umum, atau misalnya kayak nggak ada kepentingan untuk bersama juga, itu adalah auratnya ya aurat kita sebagaimana orang laki-laki seperti itu. Jadi kalau nggak ada kepentingan, ya kita nggak usah buka-buka kerudung di depan mereka gitu. Tapi kan ini kasusnya beda. Kasusnya adalah sekamar seperti itu. Di sini kita tadi kembali ke poin awal tadi, bahwasanya fikih itu ada yang titik paling ekstrimnya, ada titik yang paling longgarnya. Tapi masih dalam koridor itu, masih ada dalilnya, masih ada ulama yang lurus, yang berpendapat tentang itu masih boleh kita ambil pendapatnya. Nah, berarti di sini dalam kondisi kayak gini, kan nggak mungkin kita pakai kerudung kaos kaki 24 jam kan gitu. Nah, di sini berarti untuk khusus orang ini, dia boleh menjaga auratnya sebagaimana dengan muslimah lain. Kalau dengan muslimah lain kan kita sekadarnya aja gitu, dari dada sampai lutut itu ya. Nggak boleh, kecuali misalnya menyusui gitu kan, itu nggak apa-apa. Wallahu alam gitu ya. Sama juga misalnya kayak orang lagi umroh kan, misalnya kita di Indonesia ketika bersentuhan dengan non-jenis kan kita batal wudhu. Lagi umroh kan itu nggak mungkin dilakukan, kayak dia nggak bakal selesai tawafnya nanti kalau kayak gitu. Jadi kayak makanya alhamdulillah juga itu banyak perbedaan pendapat ulama, jadi kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ada satu lagi. Gimana Mbak Umroh? Mbak Umroh udah join belum ya? Ada umroh. Ada ya. Oke. Gimana, udah puas juga? Mudah-mudahan udah ya. Umroh nih lahirnya pas lagi umroh orang tuanya kali ya? Iya kali, bisa jadi. Insya Allah. Ada satu lagi. Ustazah izin dari Mbak Khairunisa. Ustazah izin bertanya, di Al-Quran dijelaskan bahwa aurat itu seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Nah, tapi banyak jamaah muslim luar negeri yang sholat di Mekah dan Madinah, banyak yang sholatnya tanpa menggunakan kaos kaki. Apakah memang di negara sana ada yang berpendapat lain atau bagaimana? Jazakillah. Ya, yang kita kenal di dalam fikih zaman sekarang itu ada 4 mazhab ya. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, sama satu lagi Hanafi seperti itu. Ya. Di dalam mazhab Hanafi itu kaki bukan termasuk aurat. Itu salah satu dalilnya mengatakan bahwa substansi misalnya wajah aja yang menjadi titik poin orang misalnya tertarik ya, dalam tanda kutip tertarik dengan seorang wanita, itu aja boleh terlihat gitu. Apalagi kaki, siapa yang orang bisa naksir sama perempuan karena kelihatan kakinya gitu. Satu. Kemudian beliau mengatakan juga di antara dalil yang membolehkan itu karena biasanya perempuan bekerja menggunakan kakinya, misalnya kayak orang ke ladang,
ke sawah gitu kan, yang membutuhkan kakinya nggak bisa ditutup seperti itu. Jadi memberatkan bagi mereka. Itu boleh di kakinya nggak ditutup sebagai aurat. Dan beberapa dalil yang lain. Nah, di sana itu memang jadinya terbiasa. Maksudnya ketika kita mengambil perbedaan mazhab ini, kita pertama harus tahu dulu dalilnya apa. Kalau kita nggak punya akses ke dalil, kita nggak punya pengetahuan untuk mencari tahu, kita harus mengambil negara itu misalnya kalau kita di MUI, misalnya negara kita ngambil mazhab yang mana, kita kan Syafi'i ini. Kita nggak punya akses ke bahasa Arab, nggak punya tahu tentang dalil-dalil segala macam, udah kita ikut satu mazhab Syafi'i yang mewajibkan menutup kaki. Nah, kalau mereka seperti itu juga, mereka negaranya bermazhab Hanafi. Kayak seperti di Mesir, itu teman-teman saya juga di Mesir banyak banget ya, kayak mereka nggak pakai kaos kaki, biasanya sholatnya langsung aja seperti itu. Nah, ketika kita sebagai orang Syafi'i yang meyakini bahwa kaki itu aurat, kemudian tiba-tiba sholat seperti itu, kita jadi nggak sah sholatnya. Dan kita akan dihitung berdasarkan apa yang kita yakini gitu. Dan tadi menyimpulkan pertanyaan dari Mbak Nisa tadi, apakah emang ada mazhabnya? Iya, emang ada mazhabnya berpendapat bahwa kaki bukan aurat seperti itu. Kenapa timbul perbedaan pendapat? Misalnya kalau kita ingin berpikir kritis, Al-Quran itu kan turunnya udah fix ya, seperti itu ayatnya. Misalnya saya ngomong sesuatu itu tuh bisa diterjemahkan berbeda kan sama orang. Misalnya salah satu buktinya yang paling sering juga dikutip, pada suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabat, ini dari Madinah nih, mau pergi ke namanya daerahnya ke Quraizoh, misalnya dari Dramaga mau pergi ke Botani Square gitu. Rasulullah berkata tidak boleh sholat asar kecuali di Quraizoh gitu. Ya, itu kan udah jelas ya perkataannya, nggak boleh sholat asar kecuali di sana. Tapi ketika di jalan azan asar gitu. Nah, ini sahabat terbagi dua. Ada yang berpendapat strict dengan perkataan redaksi Rasulullah bahwa sholat asar harus dilakukan di sana, di tempat tujuan, nggak boleh di jalan. Sedangkan pendapat kedua ini, mereka sholat di jalan, berhenti dulu sholat. Katanya, kenapa kayak gitu? Karena menurut mereka, Rasulullah berkata kayak gitu, pertama supaya kita cepat-cepat, substansinya supaya kita cepat-cepat, intinya bukan melarang kita sholat sebenarnya gitu. Jadi kayak waktu asar datang, kita udah nyampe di sana gitu. Jadi mereka mentafsirkan bahwa intinya Rasulullah menyuruh bergegas, tapi faktanya mereka ketika asar datang mereka masih di jalan seperti itu. Nah, ketika udah sampai tujuan, Rasulullah tidak ada menyalahkan keduanya. Nah, di sini juga maksudnya 4 mazhab yang ada zaman sekarang ini dalam menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi dari masing-masing imam tersebut terhadap dalil. Jadi di dalilnya A, misalnya surat yang tadi, kemudian berdasarkan fakta di lapangan, mungkin mereka hidup di lingkungan yang berbeda, di jenis masyarakat yang berbeda. Misalnya kalau yang satu masyarakatnya kerja kantoran, mungkin ya yang nggak buka-buka kaki gitu. Yang satu mungkin hidup ulamanya di masyarakat yang perempuannya ternyata bekerja, yang ketika mereka menutup kaki itu justru menyusahkan segala macam. Nah, itu tuh kejadian-kejadian seperti itu membuat para imam itu menyimpulkan hal yang berbeda juga gitu. Dan ini tidak tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, bahwa mereka seperbeda apapun pendapat mereka masih jauh lebih capable daripada kita untuk langsung menyimpulkan sendiri dari Al-Quran atau hadis seperti itu. Bagaimana Ada Mbak lagi? Hoirunisa? Ya, udah pas belum? Ya udah jelas banget ya. Oh, ada yang tanya lagi nih, Mbak Umroh nanya lagi katanya. Izin tanya Mbak lagi Umroh Ustazah. borong nih. Iya. Mbak Umroh borong nih. Suami saya kalau setelah wudhu merasa batal jika tersentuh oleh saya atau istrinya. Akan tetapi sebaliknya, kalau saya tersentuh suami setelah wudhu, saya merasa tidak batal karena saya merasa sudah mahramnya ya. Menurut Ustazah gimana katanya? Gimana itu? Pertama nih saya mau memperbaiki Mbak Umroh. Kita kalau udah menikah itu bukan berarti kita muhrim loh. Karena kita sesama mahram ya. Perbedaan mahram dan muhrim itu adalah orang yang berihram. Itu dinamakan muhrim.
orang yang sedang berihram. Makanya kita sebutnya mahram kan, orang yang sedarah atau yang ini ada darah sama kita. Yang kedua, ketika kita menikah kita bukan jadi mahram sama suami kita halal. Karena orang mahram nggak boleh nikah kan, kita sama saudara laki-laki kita kan mahram, kita nggak boleh nikah. Jadi jangan sampai mahram dong sama suaminya, nggak boleh nikah. Itu yang kedua. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Berarti Masya Allah ya, ada perbedaan pendapat antara suami istri, itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Apalagi misalnya dalam konteks orang kita yang punya akses ke pendidikan seperti itu. Ini juga kembali kepada dalil perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, sering saya ulang juga di beberapa kajian bahwa menyentuh lawan jenis itu kan itu dalilnya aula mastumunisa atau kalian menyentuh perempuan kan itu membatalkan wudhu. Di dalam Syafi'i kata-kata lamasa itu emang semua sentuhan itu berarti membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i berpendapat bahwa mau kita kena senggol pas di warung jajan, intinya sentuh aja semuanya membatalkan wudhu. Tapi beda dengan mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalau sentuh aja itu nggak membatalkan wudhu karena Al-Quran menggunakan redaksi lamasa kan, lamasa aulamas tumunisa yang kata dasarnya lamasa. Makanya di dalam bahasa Arab itu setiap pemilihan redaksi itu diksi katanya itu berpengaruh terhadap tafsirannya seperti itu. Misalnya kalau kita takut dalam Al-Quran kenapa digunakan kata takutnya ada yang khosyah, ada yang takutnya yang khauf segala macam itu tafsirannya beda gitu. Nah, menurut mazhab Hanafi di sini Allah memilih redaksi lamasa berarti ada tujuannya nih gitu. Karena di ayat lain lamasa ini tidak digunakan kecuali untuk sentuhan dalam tanda kutip hubungan suami istri gitu. Jadi di sini mazhab Hanafi berpendapat adalah maksud di sini aula masmunisa berarti atau kamu menyentuhnya itu dengan nafsu gitu atau berhubungan suami istri seperti itu. Jadi makanya kalau nggak dengan nafsu misalnya kayak kesenggol dikit, makanya orang ketika umrah kan kesenggol aja karena desak-desakan karena jalan seperti itu nggak apa-apa gitu. Berarti di sini mungkin terjadi perbedaan mazhab di antara Mbak Umroh dengan suami Mbak. Maksudnya ketika perbedaan mazhab ini nggak apa-apa dilakukan asalkan kita tahu dalilnya gitu. Intinya kita akan diminta pertanggungjawaban berdasarkan apa yang kita yakini seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Umroh? Atau mau menyatukan visi dan misi dulu Mbak, mungkin sama suami sama-sama baca, jadi kita mazhab apa nih di keluarga kita gitu. Harusnya Mas Syafi'i kalau tinggal di Indonesia ya Mbak? Ya Uni ya. Ya, dan sebenarnya mazhab itu kita nggak harus strict sama satu mazhab juga gitu. Apalagi misalnya teman-teman yang udah punya kapabilitas untuk membaca berbagai sumber dari berbagai mazhab. Mazhab itu hanya bantuan aja, jadi kayak kalau kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu juga tentang pendapat-pendapat lain, ya udahlah saya Syafi'i aja itu nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita ingin menaikkan taraf kita dalam ini kenapa ya mazhab ini kayak gini ya, ini kenapa ya, besok kita mengambil yang sesuai dengan diri kita itu nggak apa-apa juga gitu. Ini juga kayaknya menjawab pertanyaan dari Mbak Omik. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, boleh tahu nggak kalau kita pakai mazhab campur-campur gitu boleh tidak? Misalnya ada yang tidak pakai kaos kaki karena mazhab Hanafi memperbolehkan, tapi di hal lain pakai mazhab Syafi'i gitu. Terima kasih. Untuk mengambil mazhab ini sebenarnya kayak yang saya bilang tadi ya, di tahap yang paling bawah, kita sebagai orang awam misalnya nggak punya akses terhadap apapun, kita harus ikut satu mazhab secara full, komplit. Misalnya kayak orang tua kita yang nggak belajar ilmu agama seperti kita ya, mungkin zaman dahulu akses kepada ilmu agama juga susah gitu. Ya udah jadi ikutnya Syafi'i aja, sholatnya Syafi'i, segalanya Syafi'i gitu. Yang kedua, tahap berikutnya misalnya kita udah di kampus kan sekarang, apalagi teman-teman udah pada master gitu. Mungkin ada berusaha ingin meningkatkan pengetahuan agamanya seperti itu. Jadi mulai membaca dari berbagai mazhab. Sebenarnya pertama aturan untuk ikut satu mazhab tertentu itu nggak ada, karena semuanya Islam kan, kecuali bagi orang awam tadi nggak punya akses. Nah, ketika maksudnya campur-campur tidak boleh dalam satu amal ibadah, nggak boleh dalam satu ritual.
Misalnya sholat. Dalam mazhab Syafi'i, sholatnya harus baca Al-Fatihah, kalau nggak batal. Ya kan? Karena dalilnya dalam Rasulullah berkata, la sholata illa bil Fatihah. Sholatnya itu nggak sah kecuali dengan baca Al-Fatihah. Nah, sedangkan di mazhab Hanafi, nggak apa-apa nggak baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an gitu. Jadi biasanya alif lam mim udah ruku gitu nggak baca. Misalnya ini bisa diamalkan mungkin bagi orang-orang yang baru masuk Islam seperti itu ya, mungkin dia belum hafal Al-Fatihah segala macam dan mungkin nggak bisa jamaahan juga gitu. Nah, nggak bisa kita kayak rakaat pertama kita Syafi'i, rakaat kedua kita Hanafi gitu, nggak boleh kayak itu. Akhirnya kita sholat kita akhirnya nggak ada mazhabnya kan, karena kita mencampurkan mazhabnya, kita nggak Syafi'i juga nggak Hanafi juga gitu. Tapi kalau dalam ritual yang berbeda itu boleh. Misalnya kayak tadi dalam masalah membatalkan wudhu kita pakai Hanafi, tapi kita sholatnya pakai Syafi'i gitu, sesuai dengan kemaslahatan yang kita ini kan. Tapi tidak boleh mencari mazhab yang untuk meringan-ringankan seperti itu. Terus sebenarnya yakin nih Syafi'i yang benar nih, cuma malah Syafi'i terlalu berat lah gitu. Hanafi aja deh gitu. Padahal kita yakin Syafi'i sebenarnya benar gitu. Jadi nggak boleh karena untuk meringan-ringankan seperti itu ya. Ya untuk menyepelekan gitu loh alam. Oke. Wow, ternyata udah lewat waktunya dari batas ya. Udah lewat 20 menitan. Masya Allah. Ternyata banyak yang tertarik dengan materi ini dan seru juga nih dari pertanyaan-pertanyaannya juga gitu. Oke. Sebenarnya pelajaran fikih ini emang lebih enak diskusi sih, karena mungkin Iya, benar. apa yang saya yang alami nggak dialami teman-teman, atau teman-teman alami nggak saya alami juga. Jadi karena dia bentuknya tematik kan fikih ini gitu, jadi kayak ya mending apa tanya jawabnya jadi lebih seru daripada ini penyampaian materi yang mungkin nggak mencakup semuanya gitu. Insya Allah, mau nanya lagi nih Mbak Umroh. Mbak Umroh saya kasih nomor WhatsApp saya aja boleh Mbak? Ya udah deh, terakhir ya Mbak Umroh ya. Habis itu kita coba tutup. Tanya lagi mumpung ketemu katanya. Bagaimana dengan penggunaan pewangi pada cucian seperti Downy atau softener pewangi? Syukron. Wah, sebut merek nih. Bagaimananya ini maksudnya gimana ini? Bagaimananya dituangin? Gimana maksudnya Mbak Umroh? Maksud itu hukumnya? Tujuannya untuk PD katanya. Ya maksudnya itu kalau penggunaan kembali lagi ke apa tuh namanya garis besar ketika menggunakan pewangi bagi perempuan itu kan nggak menyebar gitu, dan dia sifatnya kayak stay di situ. Misalnya kalau menurut saya softener itu dia bukan jenis parfum yang akan tinggalan kalau kita kena angin gitu. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa digunakan seperti itu untuk supaya lebih wangi. Ya kan, atau ada sekarang jenis softener yang mungkin aromanya kemana-mana apa gimana sih? Insya Allah sejauh ini boleh digunakan softener dan Downy. Justru menurut saya lebih selamat daripada menggunakan parfum yang semprot sebelum keluar rumah kali ya. Iya, aman. Aman insya Allah Mbak Umroh. Oke. Sudah puas Mbak Umroh? Oke, syukran Afwan. Puas sekali, alhamdulillah. Oke, untuk sebelum kita tutup bisa closing statement dari Uni Kori gitu untuk kita nih muslimah supaya makin semangat ya. Iya, alhamdulillah ini atas kesempatannya juga buat berbagi ya. Udah lama juga nggak ketemu teman-teman Himpas ini. Mungkin bagi saya sendiri adalah teman-teman terutama ini pasca semua apa gimana ini? Rata-rata sih pasca. Ya, rata-rata pasca ya, mungkin disempatkan juga di antara waktu yang sibuk penelitian untuk membaca beberapa tema-tema fikih yang terutama terkait dengan diri sendiri seperti itu. Karena bagaimanapun kita punya kewajiban untuk meningkatkan level kehambaan kita kan di hadapan Allah.
satu sisi kita merasakan spesifikasi kita masing-masing, keilmuan masing-masing, kita udah expert nih, udah penelitiannya udah banyak, publikasinya udah banyak, jangan sampai amal ibadah kita sama kayak kita masih SMP sampai SMA, pengetahuan agama kita masih sama ketika zaman dahulu juga gitu. Jadi kalau bisa disetarakan juga levelnya gitu. Jadi kayak kita seimbang gitu. Kalau mungkin di negara kita agak nggak biasa ya, misalnya orang misalnya S2-nya pertanian, habis itu dia tiba-tiba ngambil S1 hadis lagi, itu nggak biasa ya. Tapi kalau di negara-negara Arab biasanya itu biasa seperti itu. Mungkin untuk menyeimbangkannya ya dengan nonton video YouTube kali ya, banyak ya sumber ya misalnya, terutama untuk penggunaan pribadi aja gitu, supaya kita keislaman kita juga berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan orang tua kita dulu. Wallahu a'lam. Semangat terus. Oke, ya semangat semuanya untuk belajar lebih banyak tentang fikih lagi. Oke, untuk terakhir coba saya menyimpulkan sedikit gitu tentang materi hari ini. Jadi fikih itu luas gitu dan ada yang mulai dari ekstrim sampai yang paling longgar. Tapi gitu output yang diharapkan saat kita belajar fikih itu adalah untuk memperbaiki diri kita gitu. Kita terus nggak menjudge orang lain dengan gampangnya. Terus kita juga harus berdakwah dengan cara yang baik atau dakwah bil ihsan gitu. Terus cara kita untuk supaya Allah terpesona dengan kita itu dengan memperbaiki hati dan amalan kita gitu. Karena dalam tubuh manusia, dalam diri manusia itu terdapat dua komponen. Yang pertama itu ada ruh dan jasadnya. Ruh itu lebih terhubung ke langit dan jasad itu lebih ke bumi. Jadi saat kita memprioritaskan jasad kita gitu, maka kita akan takut mati dan cinta dunia. Nauzubillahi. Terus kalau misalnya dalam ilmu obat-obatan, fikih itu ibarat obatnya gitu, yang udah jadi. Tapi kalau usul fikih itu ibarat rumus-rumus untuk membuat obat itu. Dan di sini juga dibahas tentang tabaruj gitu. Tabaruj itu sendiri artinya sebenarnya keinginan untuk atraktif atau menarik perhatian di depan lawan jenis yang bukan mahramnya terutama. Kemudian perhiasan di sini itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tampak bagus, seperti mobil, motor, atau yang biasa kita pakai, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti gelang kaki gitu, yang menarik perhatian juga. Kemudian parfum yang diperbolehkan itu yang terlihat untuk wanita, yang terlihat warnanya dan aromanya tersembunyi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan dari materi hari ini. Terus ada moto dari Unikori tadi, don't be afraid to have beauty and brain gitu. Jadi kita sebagai muslimah juga jangan terlalu fokus ngelihat MUA yang di Instagram selalu seliweran gitu ya, gitu, tentang tutorial skincare atau tutorial make up, tutorial hijab gitu yang harus dipakai muslimah gitu. Kita pede aja dengan otak kita, dengan iman kita, dengan amalan kita gitu, supaya kita bisa makin mempesona di mata Allah gitu. Karena kalau Allah terpesona dengan kita, insya Allah makhluknya juga banyak yang terpesona dengan kita. Amin gitu. Amin. Mungkin dicukupkan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan semua kekurangan datangnya dari saya. Jadi untuk materi insya Allah nanti minta tolong di-share juga dari Unikeri, mungkin bisa disampaikan ke Tevia gitu sebagai penyambungnya. Jazakillah khair untuk semuanya gitu, teman-teman yang udah bisa hadir di agenda hari ini gitu. Dan insya Allah kita akan ada lagi di pekan depan dengan materi yang lebih menarik lagi dan lebih banyak topik lagi dengan pembicara-pembicara yang keren-keren gitu, ya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Unikori. Mohon maaf atas kesalahan. Sama-sama Uni.